Sementara di balik jendela kaca satu arah seseorang sedang mengobati mereka, Direktur Rumah Sakit Han Sung-jin, yang merupakan paman Yen. Wajahnya terlihat dingin dan mulutnya mengatap rapat. Mereka berdua terlalu dekat, pisahkan mereka sebelum hubungan ini jadi masalah, ucap Sung-jin pada asistennya sambil menatap ke dalam ruangan. Asistennya mengangguk cepat. Apa saya harus mengalihkan perhatian Han Yen ke dokter lain? Bukan hanya alihkan, bahwa Dr. Kim terlalu sibuk untuk melihat ke belakang. Dan kalau perlu, kirim Bian ke pusat rehabilitasi swasta. Dia sudah terlalu lama di sini. Keesokan paginya, Taehyung membuka email barunya dengan alis yang perlahan mengenyit. Selamat pagi Dr. Kim Taehyung. Mulai hari ini Anda ditunjuk untuk menangani 5 pasien baru dengan kasus berat. Kami percaya keahlian Anda akan sangat berguna. Salam admin unit rehabilitasi. 5 kasus tambahan dalam 1 hari tanpa permintaan dan tanpa konfirmasi. Taehyung tahu ini bukan rotasi biasa. Ia menatap laptop pelan dan untuk sesaat hanya menatap dinding. Detak jam terdengar lebih keras dari biasanya. Sementara itu di bangsa 5B, Ian menunggu. Ia menunggu Taehyung datang seperti biasa di antara jadwal konseling pagi dan makan siang. Biasanya laki-laki itu akan muncul tanpa ekspresi dan duduk di kursi pojok ruangan. Lalu mereka akan bertukar kalimat sinis yang justru terasa lebih jujur daripada semua terapi yang pernah Ian jalani. Tapi hari ini, Taehyung tak muncul hingga sore menjelang dan malam mulai tiba. Saat suster masuk membawa obat tidur, Ian mendesak pelan. Dia tidak datang ya. Suster mengangguk. Dr. Kim sangat sibuk hari ini. Mungkin besok. Ian menelan pilnya tanpa suara. Lalu saat suster keluar, ia meraih kertas dan pensilnya lagi. Ia menggambar sesuatu di sana. 1 garis, 2, 3, lalu menulis. Aku tahu kalian mencoba menjauhkan kami, tapi semakin kalian halangi, aku semakin ingin menempel. Di ruang kerja, Taehyung membaca catatan pasien barunya. Semuanya berat, kasus bipolar agresif, skizofrenia, paranoid, depresi dengan riwayat kekerasan dan semuanya menyita waktunya dari pagi sampai malam. Ia tahu ini kebetulan, tapi anehnya ia tidak marah. Yang Taehyung rasakan adalah kehilangan, halus tapi tajam, kekosongan seperti sesuatu yang seharusnya ada di hari itu secara mendadak tidak hadir. Ini seharusnya tidak berpengaruh apa-apa, gumam Taehyung. Dia cuma pasien. Namun hatinya menyangkal, Han Yen bukan cuma pasien, dan Taehyung mulai sadar, mungkin ia yang lebih tergantung pada Yen daripada sebaliknya. Di tengah malam, Taehyung akhirnya berjalan ke bangsa 5B. Ia tahu itu bisa dianggap melanggar aturan saat datang ke ruang pasien di luar jam kunjungan, tapi ia tak peduli. Taehyung berdiri di depan pintu, mengetuk pelan, tak ada jawaban. Pintu terbuka sedikit, tak dikunci. Taehyung masuk dan mendapati Yen duduk di pojok ruangan, menyandar di dinding dengan mata terbuka tapi kosong. Di sekelilingnya kertas-kertas bertaburan, semuanya bergambar wajah Taehyung, retak, sobek, dan Yen menoleh. Akhirnya kau datang juga, kau terlambat, tapi tidak separah ayahku yang tak pernah datang sama sekali. Taehyung mendekat perlahan. Apa yang kau lakukan hari ini? Menghitung nafas, memastikan aku belum. Menyusun rencana kabur tapi gagal karena tidur terlalu kuat. Taehyung duduk di lantai di seberang Yen.
Kau bisa bicara pada dokter lain kalau mau. Aku tidak mau dokter lain. Bukankah sudah aku bilang, aku tidak butuh disembuhkan. Aku hanya mau kau duduk di sini, seperti ini. Tapi mereka mencoba menjauhkan kita, balas Taehyung. Mereka salah karena ini bukan tentang cinta, bukan tentang hubungan tidak profesional, bukan juga tentang trauma. Ini hanya tentang dua orang yang sama-sama rusak dan terlalu takut untuk sembuh sendiri. Taehyung Tabian lalu meraih satu kertas gambar dan merebutnya pelan. Kau terlalu sering melihatku sebagai pecahan yang bahkan kaca yang retak pun bisa memantulkan cahaya. Lalu bagaimana dengan luka yang dibiarkan terbuka? Tanya yang lirih. Bisa jadi pintu untuk masuk kalau kau izinkan. Ian terdiam. Untuk pertama kalinya ia menangis. Bukan karena rasa ingin, tapi karena rasa takut untuk hidup. Dan Taehyung hanya diam di sana, tidak memeluk, tidak menyentuh, hanya menemani. Seperti yang Ian minta. Untuk pertama kali pula, ruangan pasien 5B terasa hangat. Air mata Ian jatuh diam-diam, bukan karena trauma, bukan karena ancaman kematian, tapi karena kehadiran seseorang yang akhirnya tidak menyuruhnya berhenti menangis, tidak menyuruhnya kuat, dan tidak menyuruhnya sembuh. Kau tahu, orang-orang selalu bilang aku harus bangkit, harus berpikir positif, harus waras. Tapi tidak ada yang pernah bilang aku boleh menangis, bisik Ian sambil memandangi dinding kosong. Taehyung bersandar pada tembok, terus sejajar di lantai, kakinya terlipat. Karena bagi mereka, menangis adalah tanda gagal. Dan gagal adalah musuh, perasaan, padahal gagal itu manusiawi, lanjut Taehyung. Ian mengaku pelan. Jadi kalau aku menangis sekarang, dan kau tidak menyuruhku berhenti, artinya aku manusia ya. Taehyung menatap sekilas. Kau manusia, bahkan saat kau ingin, kau tetap manusia. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Ian hanya terduduk di lantai, bersandar di tembok. Kertas-kertas gambar berserakan di sekitarnya. Taehyung berdiri pelan, merapikan kertas-kertas itu, dan meletakkannya di atas meja kecil di samping ranjang. Sebelum keluar dari kamar, ia menulis sekali lagi. Selamat tidur, pasien yang tidak ingin sembuh. Kau lebih hidup dari siapapun yang aku temui hari ini.